Alas di Gua Karang Larung. Kisah Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Jagat Alit. Waduh, ini Pak Jagat Alit ini adalah salah satu suhu ya dalam dunia tulisan. Dan suatu kehormatan bagi saya bisa membawakan tulisan beliau. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Goa Karang Larung. Senja merambat di atas bukit karang. Langit memerah, sementara desir angin berembus membawa bau asin dari laut selatan. Seorang pemuda berusia 23 tahun berjalan menapaki jalan setapak di lereng. Tubuhnya tegap, wajahnya teduh, namun sorot matanya menyimpan nyala semangat yang tak pernah padam. Dialah Rangga Saputra, pendekar muda dari padepokan kecil di tepi sungai Kembang Kuning. Di punggungnya tergantung sebilah pedang tua. Sarungnya lusuh, namun bilahnya berkilau aneh. Jika terkena cahaya rembulan, pedang itu bukan sembarang pedang, itulah pedang kilat, pusaka warisan gurunya Ki Bimakerta sebelum sang guru meninggal 5 tahun lalu. Konon, bilahnya ditempa dari baja yang disambar petir di puncak Gunung Rawana. Rangga menuruni jalan setapak menuju pasar kecil di desa Watu Gede. Di sanalah ia mendengar kabar bahwa Ki Jagat Angkara, tokoh sesat yang dulu dikalahkan gurunya, kembali muncul. Ki Jagat Angkara disebut-sebut tengah menghimpun kekuatan untuk menguasai jalur perdagangan rempah dan garam di sepanjang pesisir. Kalau benar dia masih hidup, berarti hutang lama belum tuntas, gumam Rangga dalam hatinya. Pasar Watu Gede ramai dengan pedagang kain, beras, dan ikan kering. Namun ada kegelisahan yang terasa. Orang-orang berbisik, wajah mereka tegang. Seorang kakek penjual obat menepuk lengan Rangga. "Anak muda, kalau tidak ada urusan penting, sebaiknya jangan lama-lama di sini. Anak buah Ki Jagat Angkara sedang mencari pemuda yang membawa pedang aneh." Rangga menoleh cepat. "Pedang aneh? Kau maksud pedang kilat?" Kakek itu menunduk, wajahnya ketakutan. "Aku hanya mendengar kabar. Siapapun yang memilikinya akan diburu. Katanya pedang itu kunci untuk membuka rahasia besar di Goa Karang Larung." Rangga terdiam, jantungnya berdetak keras. Pedang kilat memang menyimpan rahasia yang belum pernah diungkap gurunya, dan kini Ki Jagat Angkara juga mengetahuinya. Malam itu, langit seolah menutup mata. Hanya bulan separuh yang menggantung di balik awan kelam. Namun, keheningan itu pecah oleh derap kaki kuda yang muncul dari balik pepohonan. Jumlah mereka belasan orang, masing-masing bersenjata lengkap, tombak, pedang, dan golok besar. Rangga, yang kebetulan menginap di rumah salah satu sahabat lama gurunya, Pak Lek Darmo, langsung menyadari ada bahaya besar yang datang. Baru saja ia hendak merebahkan diri,
Tiba-tiba terdengar jeritan dari arah balai desa. Tanpa berpikir panjang, Rangga berlari keluar. Dia melihat api telah membumbung tinggi, rumah-rumah terbakar, puluhan orang bersenjata golok dan tombak menyerbu. Wajah mereka ditutupi kain hitam. Di depan barisan itu berdiri seorang lelaki tinggi besar, matanya satu dengan bekas luka panjang di pipinya. Dialah Ki Suryakala, tangan kanan Ki Jagatangkara. "Cari pemuda yang bernama Rangga, rampas pedangnya. Siapa yang menghalangi, tebas!" Penduduk berlari ketakutan. Di hadapan mereka berdiri Rangga, sosok muda berwajah tenang dengan mata tajam menatap gelap malam. Tangan kanannya menggenggam pedang kilat, sebilah senjata legendaris yang berkilau bagai petir di kegelapan. Kilauan biru keperakan yang memancar membuat para penyerbu tertegun sesaat. "Aku Rangga yang kau cari. Tapi kalian harus melewati bilah ini dulu." Tanpa aba-aba, pertarungan pun pecah. "Kebetulan sekali bocah kilang. Serbu!" teriak Ki Suryakala memberikan komando. 4 orang sekaligus melompat menyerang Rangga. 2 dengan tombak menusuk ke arah dada, 1 menebas dari samping, 1 lagi melompat dari atas dengan golok yang besar. Rangga bergerak lincah, tubuhnya berputar ringan bagai asap diterpa angin. Pedang kilat berkelebat sekali. Ceras! 2 tombak yang mengarah padanya patah seketika seperti bambu ditebas parang. Pemilik tombak terperajat. Belum sempat ia mundur, Rangga sudah menghantam dada mereka dengan tendangan beruntun. Tubuh mereka terhempas ke tanah, batuk darah. Golok dari atas menyambar. Dengan gerakan hampir mustahil dilihat mata, Rangga menengadahkan pedangnya. Logam beradu keras, tapi dalam sekejap golok itu pun terbelah 2. Kilau pedang kilat menyalakan cahaya singkat di wajah-wajah lawan yang terkejut. Belasan anak buah Ki Suryakala mengerubungi Rangga rapat-rapat. Mereka sadar bahwa menyerang secara ceroboh hanya akan menjemput maut. Dengan aba-aba tangan pemimpin kecil mereka, lingkaran kepungan menguat, serangan dilancarkan bergelombang. Serang! Tombak menusuk dari arah jam 2, pedang menghantam dari jam 7, sebuah rantai berduri meluncur dari belakang. Trang, trang, trang! Namun Rangga seperti menari di dalam badai. Tubuhnya beliuk, melompat, berputar. Setiap gerakan pedangnya tidak hanya menangkis, tapi juga menyerang balik. Trang! Tombak patah, pedang mental, rantai terpotong menjadi sepihan. Kilau pedang kilat benar-benar menyilaukan. Setiap ayunan meninggalkan garis cahaya putih kebiruan, seolah ada kilat kecil yang menari-nari di udara. Lawan terpaksa memicingkan mata, membuat serangan mereka semakin kacau. Seorang anak buah berperawakan besar, wajahnya tertutup topeng kayu berukir garang, melangkah maju. Senjatanya berupa gada besi runcing, besar dan berat. Ia mengayunkannya dengan teriakan menggelegar. "Rangga, rasakan hancurnya kepalamu oleh gada neraka!" Benturan pertama membuat tanah bergetar. Gada menghantam keras, membuat debu mengepul. Rangga melompat ke samping, pedangnya berkelebat. Namun gada itu tidak mudah untuk dipotong, logamnya tebal. Pertarungan jadi lebih sengit. Rangga menguji kecepatan, sedangkan lawannya mengandalkan kekuatan brutal. Tubuh Rangga melayang ke kiri, ke kanan, lalu tiba-tiba mendongeng ke depan. Seret! Topeng kayu itu terbelah 2, jatuh ke tanah. Wajah si raksasa terkuak, penuh bekas luka dan amarah. Dia meraung, menyerang lebih beringas. Tapi sekali menebas, cahaya biru berkedap, si raksasa tersentak. Rangga mundur setapak, lalu menancapkan pedang kilat ke tanah. Sekejap cahaya menyambar, aliran listrik kecil memantul ke arah gada.
Si raksasa berteriak kesakitan, tubuhnya kejang sebelum akhirnya jatuh terguling tak bangun lagi. 7 orang tersisa menyerbu bersamaan. Kali ini tak peduli formasi, mereka ingin menghancurkan Rangga dengan jumlah. Rangga menghela nafas, lalu tubuhnya meloncat menyambar pedangnya dan bergerak lebih cepat lagi. Dalam pandangan lawan, Rangga seakan lenyap, hanya kilatan cahaya yang tersisa. Betras! 3 senjata patah dalam sekejap. 2 tubuh terjungkal jatuh ke belakang, menghantam batang pohon hingga retak. Seorang lawan berusaha menusuk punggung Rangga, tapi sebelum ujung pedangnya menyentuh kulit, cahaya pedang kilat sudah menembus dada dari samping. Darah muncrat, tubuhnya roboh dengan mata terbelalak. Kini hanya tersisa 3 orang yang tampak gentar setengah mati, namun demi nama Ki Suryakala mereka nekat mengeroyok. Rangga menegakkan tubuh, lalu mengangkat pedang kilat ke langit. Ujungnya berkilau, menarik energi dari cahaya bulan. Tiba-tiba saja terdengar suara menggelegar. Jedar! Petir menyambar dari langit, menghantam bila pedang itu. Seketika tubuh Rangga dipenuhi cahaya listrik kebiruan. Rambutnya berkibar, matanya bersinar tajam. Jurus kilatan petir pemutus arwah. Dengan teriakan keras, Rangga berkelebat di antara 3 lawan begitu cepat, seakan dirinya berubah menjadi cahaya. Dalam sekejap, ketiganya berdiri kaku, senjata masih terangkat. Lalu perlahan tubuh mereka roboh serentak, leher dan dada mereka tergores rapi, darah merembes. Nyawa mereka putus sebelum sempat menyadarinya. Hutan kembali sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Belasan mayat anak buah Ki Suryakala berserakan di tanah, sebagian dengan senjata patah, sebagian tumbang oleh keganasan pedang, sebagian lagi dengan tubuh hangus oleh sambaran listrik pedang kilat. Rangga berdiri di tengah medan, nafasnya tetap tenang, seakan baru saja selesai berlatih, bukan bertempur melawan belasan orang. Ia menatap pedang di tangannya. Sinar kebiruan perlahan meredup. Kau, anak buahmu sudah tumbang. Kini tinggal kau yang menungguku, gumamnya lirik. Angin malam kembali berembus, membawa bau darah. Namun di mata Rangga, pertarungan barusan hanyalah pembukaan. Melihat semua itu, Ki Suryakala menggeram murka. Dia tidak menyangka bahwa semua anak buahnya tumbang hanya sekejap. Suasana hening sesaat. Setelah anak buah Ki Suryakala roboh dihantam kilatan pedang Rangga, malam itu angin mengguncang pepohonan dan cahaya bulan separuh menyorot di atas kepala. Udara terasa berat, seakan bumi ikut menunggu ledakan pertempuran 2 pendekar besar ini. Ki Suryakala maju perlahan, mata tuanya yang merah menyala menatap Rangga dengan tajam. Ia memutar tombak bermata 3 di tangannya. Ujung-ujung mata tombak itu memantulkan cahaya, mengeluarkan kilau kehijauan yang menyeramkan. Aku Ki Suryakala. Kau memang lihai, tapi jangan kira pedang kilat akan menyelamatkanmu. Malam ini darahmu akan jadi santapan bumi. Rangga tidak membalas dengan kata, ia hanya mengangkat pedang kilat di depan dada. Posisi kuda-kuda terbuka, sorot matanya tajam namun tenang. Angin berdesir menyapu rambutnya yang terurai. Dalam hati, dia tahu inilah lawan sesungguhnya. Ki Suryakala bukanlah tokoh sembarangan, melainkan pendekar sakti yang namanya menggetarkan dari utara sampai selatan Nusa Mandalika. Bocah sialan, gerungnya keras sambil melompat dan memutar tombak bermata 3-nya dengan bernafsu. Ki Suryakala ternyata bukan lawan sembarangan. Dengan tombak bermata 3, ia melepas serangan, membadai dengan lambaran tenaga dalam yang bergulung kuat. Suara serangan tombak membawa deru angin yang menerbangkan baju Rangga dan pucuk dedaunan.
Dengan sigap, Rangga melakukan tangkisan dari serangan tombak. Trang, trang, trang. Rangga merasakan tangan yang menggenggam pedang kilat bergetar ketika kedua senjata itu beradu. Dia melihat betapa berototnya tubuh lawannya itu. Belum lagi setiap tusukan tombak yang tertangkis ada yang menyambar dan mengguncang tanah. Kemudian tombak melesat naik menyambar, memberikan tusukan mematikan. Rangga menggeser kuda-kuda. Pedang kilat melintang dan diputar setengah lingkaran dengan lambaran. Jurus kilat pemutus arah yang sama melakukan tangkisan ketat. Benturan logam melontarkan percikan api. Tubuh Rangga terguncang, mundur 2 langkah, tapi ia langsung berputar, membalas dengan tebasan menyilang. Pedang kilat menyambar dari bawah ke atas, meninggalkan cahaya panjang seperti sambaran halilintar. Trang-trang! Ki Suryakala menangkis dengan putaran tombaknya. Ujung bermata 3 berputar cepat, menangkis sekaligus mendorong balik. Mereka bertukar jurus cepat. Satu tebasan disambut tusukan, satu serangan disambut tangkisan, bagai 2 arus sungai besar yang bertabrakan. Dalam belasan jurus pertama, mereka tampak seimbang. Pedang kilat menghasilkan cahaya menyilaukan, sementara tombak bermata 3 Ki Suryakala berputar bagai kincir, membuat lawan sulit menembus pertahanan. Namun, Rangga mulai menemukan celah. Pada jurus ke-14, ia berhasil melompat ke samping kanan, lalu menyabet ke arah bahu lawan. Ceras, cerat! Lengan kiri Ki Suryakala tersayat, darah mengucur. Ki Suryakala mendengus marah, matanya semakin membara. Keparat, kau berani melukai aku. Luka kecil itu justru membuat Ki Surya semakin buas. Dia menghentakkan tombaknya ke tanah. Tanah bergetar, debu berterbangan, lalu dengan kecepatan mengejutkan, ia melancarkan jurus andalannya, putaran naga membelah angkasa. Tombaknya berputar begitu cepat hingga menimbulkan lingkaran cahaya hijau bagai naga raksasa yang berputar mengurung lawan. Rangga melompat ke belakang, tapi pusaran tombak mengejar. Ujung mata tombak menembus udara, menghasilkan bunyi siutan panjang yang mengiris telinga. Rangga tahu ia tidak bisa terus bertahan. Ia menyalurkan tenaga dalam ke pedang kilat. Cahaya pedang itu semakin terang, berkilau, menyilaukan hingga pepohonan sekitar memantulkan bayangan putih kebiruan. Pedang kilat, jangan kecewakan aku, bisiknya lirik. Dengan gerakan kilat, ia melancarkan jurus sambaran halilintar menyapu bukit. Tebasan horizontal meluncur dengan kecepatan luar biasa, memotong lingkaran pusaran tombak. Benturan tenaga dalam menghancurkan pohon-pohon di sekitar. Daun berjatuhan, tanah terbelah, dan suara menggelegar memekakan telinga. Rangga terpental ke belakang, jatuh berguling, tapi segera bangkit. Ki Suryakala juga terdorong mundur, wajahnya pucat karena darah dari luka di lengannya makin deras mengalir. Serentak mereka melenting bersama, kemudian keduanya berdiri terengah, saling menatap penuh amarah dan wibawa. Ki Suryakala berteriak, "Rasakan jurus terakhirku, tombak naga 3 kepala menelan jiwa." Dia mengibaskan tombaknya. 3 ujung mata tombak memancarkan cahaya hijau pekat, membentuk bayangan 3 kepala naga raksasa yang mengaum di udara. Suaranya membuat jantung bergetar, seakan dunia ikut bergetar. Rangga tak gentar. Ia mengangkat pedang kilat ke langit, menyalurkan seluruh tenaga dalamnya. Dar! Petir menyambar dari langit, seolah tersedot ke pedangnya. Cahaya pedang kilat kini menyala bagai gumpalan halilintar murni. Ki Surya, inilah jurus pamungkasku. Kilat menyambar jagat raya. Seret, seret, seret. Ia melompat tinggi, menebaskan pedang dari atas. Cahaya petir menyambar langsung ke arah 3 naga hijau. Pertemuan keduanya menghasilkan ledakan dahsyat.
Tanah hancur, pohon-pohon tumbang, udara panas berembus keras bagaikan badai. Debu tebal menutup medan laga, tak ada yang terlihat. Perlahan, suara langkah terdengar dari balik kabut debu. Rangga muncul, pedang kilat masih tergenggam meski tubuhnya penuh luka dan nafasnya tersengal. Di belakangnya, tubuh Ki Surya Kala terlihat terhuyung. Tombaknya patah dua, dadanya robek, terkena tebasan kilat, darah mengucur deras. Ia berusaha melangkah, namun kakinya goyah. Rangga, kau benar-benar pendekar sejati. Suaranya parau, lalu tubuhnya ambruk ke tanah, tak bergerak lagi. Rangga berdiri tegak, menatap langit. Cahaya bulan kembali muncul seakan memberi penghormatan pada akhir duel ikonik itu. Pertarungan Rangga dengan Ki Surya Kala akan dikenang sebagai salah satu duel paling dahsyat di dunia persilatan. Pertemuan pedang kilat dengan tombak bermata tiga menghasilkan benturan yang tak hanya mengguncang bumi, tapi juga mengguncang nama mereka di jagat silat. Rangga menatap puing-puing desa dengan hati terhimpit. Aku tidak bisa lagi berdiam diri. Ki Jagat Angkara harus dihentikan sebelum seluruh pesisir menjadi korban. Beberapa hari kemudian, Rangga menapaki perjalanan ke arah selatan menuju Goa Karanglarung. Menurut cerita gurunya, di sanalah rahasia pedang kilat disembunyikan. Perjalanan tidak mudah. Dia harus melewati hutan lebat, sungai deras, dan bukit terjal. Sampai akhirnya, langkah Rangga menyusuri jalan tanah yang lengang. Angin siang itu panas, tapi hawa yang ia rasakan justru dingin. Semakin dekat ia dengan desa Sumber Urip, semakin jelas bau hangus menusuk hidungnya. Asap hitam mengepul ke langit, burung-burung gagak berterbangan dengan suara serak-sakan menandai bencana besar. Rangga mempercepat langkah, jantungnya berdegup keras. Ketika ia tiba di batas desa, matanya membelalak. Rumah-rumah terbakar, atap kayu sudah runtuh, mayat-mayat berserakan di jalan. Bau anyir darah bercampur asap memenuhi udara. Jeritan samar terdengar dari kejauhan, diiringi tawa kasar para perampok. Celaka, aku terlambat lagi, desis Rangga. Di tengah kekacauan itu, terdengar suara pekik seorang gadis. Rangga segera melesat ke arah sumber suara. Sebelumnya, "Tolong, anak buah Ki Jagat Angkara datang menyerbu desa Sumber Urip," teriak gugup seorang wanita desa yang berlari panik dari arah desa Sumber Urip. Sebentar saja, kabar itu berembus meluas dengan cepat sampai ke ujung perbatasan desa Sumber Harja, di mana wanita desa itu tinggal. Saat itulah Sekar Ayu melewati ujung perbatasan desa Sumber Harja ketika kabar penyerbuan itu sampai ke telinga Sekar Ayu, yang kebetulan hari itu ia baru saja turun dari perguruannya karena rindu pada kedua orang tuanya. Seketika keringat dingin merembes di pelipis, nafasnya berdegup keras karena ia mendapatkan firasat buruk. Untuk itu ia bergegas pulang. Tubuhnya yang ramping segera melesat cepat ke arah depan. Begitu sampai di gerbang desa Sumbersari, yang ia saksikan hanyalah kepulan asap hitam pekat, rumah-rumah yang terbakar, jerit tangis dan tubuh-tubuh bergelimpangan. "Ibu, ayah!" teriaknya parau. Namun jawaban hanyalah kesunyian dan bau darah yang menusuk. Di tengah desa, puluhan anak buah Ki Jagat Angkara masih mengamuk. Mereka menebas siapa saja yang bergerak, bahkan hewan ternak pun dibantai. Sekar Ayu berdiri dengan pedang di tangan, matanya merah basah, menahan duka bercampur murka. Seorang gerombolan tertawa melihatnya. "Ada satu lagi yang datang untuk dikubur, gadis kecil pembawa pedang.
Apa kau ingin menyusul ayah dan ibumu? Ha? Atau kamu mau jadi istriku saja? Ayo sini, aku peluk. Serunya lagi dengan mengumbar kata-kata mesum menjijikan. Sepasang matanya meliar dengan air ludah berceceran di bibirnya yang lebar. Ucapan itu bagaikan bara yang dilemparkan ke bara. Sekar Ayu meraung dan melompat dengan jurus pedang lembayung berputar. Pusaran kilatan pedang menyambar. Dua orang pengikut Ki Jagat Angkara tertebas dalam sekejap. Darah menyembur, membasahi tanah yang sudah merah pekat tanpa sempat berteriak. Lawan yang kurang ajar itu tidak menyangka bahwa kata-kata mesumnya adalah ucapan terakhir sebelum malaikat maut menyeret jiwanya ke neraka. Seorang lawan bersenjatakan golok panjang menyerang dari kanan. Sekar Ayu menangkis dengan tenaga penuh, memutar pedang, lalu menusuk dada lawan hingga roboh. Dua lainnya maju serentak, mencoba menjepit dari kiri dan belakang. Sekar Ayu melenting ke udara, memutar tubuh dan pedangnya menorehkan lengkungan cahaya. Salah satunya jatuh dengan leher terbelah, sedangkan yang lain terhuyung dengan pundak tergores dalam. Anak buah Ki Jagat Angkara yang lain terkejut melihat betapa buasnya amukan gadis muda itu. "Bunuh dia! Jangan biarkan hidup!" teriak wakil kepala gerombolan Ki Wonodirgo. Sekitar 6 orang mengepung. Sekar Ayu menggertakkan gigi. Darah orang tuanya masih hangat diingatan. Ia menghunus pedang dengan kedua tangan, lalu berteriak, "Kalian akan kubunuh satu persatu!" Seret! Pertempuran makin sengit. Pedang Sekar Ayu menari, menghunus, membelah, menikam. Tubuh-tubuh bergelimpangan. Jeritan demi jeritan terdengar. Tanah desa Sumbersari makin becek oleh darah. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Ia terus berjuang dengan segenap amarah meski luka-luka mulai menggores tubuhnya. Di ujung pandangan, ia sempat melihat tubuh ayahnya terbaring tak bernyawa di samping ibunya. Kesedihan itu menyalakan bara terakhir di hatinya, membuat amukannya kian beringas. Sekar Ayu menjerit marah mendapati bahwa rumahnya sudah hangus terbakar. Mayat ayah dan ibunya tergeletak di antara penduduk desa yang menjadi korban pembantaian. Pedangnya berkilat dalam genggaman, berlumur darah anak buah Ki Jagat Angkara yang telah ia tebas satu demi satu. Sekali lagi pedangnya berkelebat. Tras! Satu lagi anak buah Ki Wonodirgo terbanting kehilangan nyawa. Melihat itu, lelaki bertubuh tinggi, berwajah bengis, dengan sorot mata tajam, Ki Wonodirgo, tangan kanan Ki Jagat Angkara yang ditugasi memimpin pembantaian. "Jadi kau, bocah perempuan gila, anak perempuan tak berguna, hendak membalas dendam. Lihat, keluargamu sudah habis, dan kau akan segera menyusul mereka," seru Ki Wonodirgo sambil mengayunkan golok panjang bermata ganda. Pertarungan pecah. Sekar Ayu mengibaskan pedangnya dengan amarah membara. Gerakannya cepat, menusuk dari bawah dan menebas dari samping. Namun Ki Wonodirgo bukanlah lawan sepele. Goloknya berputar-putar seperti kincir, menangkis setiap tebasan Sekar Ayu. Beberapa kali bahkan serangan baliknya membuat Sekar Ayu terhuyung. Benturan senjata menimbulkan bunga api. Suara denting logam terdengar keras menggetarkan. Sekar Ayu melompat ke atas, menebas dengan jurus pedang lembayung memutar. Tapi Ki Wonodirgo menangkis dengan tawa menghina, lalu melancarkan serangan balasan berupa sapuan golok mendatar. Tebasan itu begitu cepat hingga ujung pakaian Sekar Ayu terkoyak, meninggalkan luka gores di pinggangnya. Sekar Ayu meringis, darah menetes, tenaganya mulai terkuras, sementara Ki Wonodirgo semakin beringas. Hingga akhirnya
Sekar Ayu terdesak, punggungnya menempel pada batang pohon besar, pedangnya gemetar di tangan. Ki Wonodirgo tertawa keras, mengangkat goloknya tinggi-tinggi untuk menghabisi. Tapi sebelum golok itu meluncur, tiba-tiba suara tajam terdengar. "Berhenti! Nyawanya bukan untukmu!" Serang! Sosok berkelebat cepat bagai bayangan malam. Dengan sekali tebas, sebuah pedang kilat menghantam golok Ki Wonodirgo hingga terpental mundur 3 langkah. Sekar Ayu terbelalak. "Kau?" serunya lega, bercampur tak percaya ketika di saat kritis muncul pemuda asing menolongnya. "Terima kasih," ucap terharu Sekar Ayu. Rangga berdiri tegak di hadapan Sekar Ayu. Pedang kilat di tangannya berkilau. Wajahnya hanya menampilkan senyum tipis, kemudian berpaling ke arah Ki Wonodirgo. Wajahnya kelam, tatapannya dingin penuh wibawa. Dia melihat pakaian yang sama dipakai oleh pembantai itu. Ya, dia mengenali mereka. Pasti anak buah Ki Jagatangkara. "Kau sudah terlalu banyak menumpahkan darah orang tak bersalah. Anak buah Ki Jagatangkara, malam ini aku yang akan menjadi lawanmu." Sat! Pedang kilat di tangan Rangga berkelebat. Hanya kilatan cahayanya saja mampu membuat anak buah Ki Wonodirgo terpental dengan dada tersayat berdarah. Anak buah itu berteriak dan terguling pingsan. Rangga berdiri di hadapan Ki Wonodirgo, wajahnya dingin bagai baja. "Kalau kalian ingin darah, lawan aku." Anak buah Ki Wonodirgo mundur setapak. Pendekar pedang kilat!" Salah seorang berteriak ketakutan. Tras! Ah! Rangga mengibaskan pedangnya sekali lagi. Cahaya biru menyambar, membuat tanah bergetar. 2 orang langsung terlempar. Dada mereka hangus. Yang lain gemetar, tak berani maju lagi. Sekar Ayu menatap pemuda itu dengan mata berkaca-kaca. Nafasnya terengah, tapi di dadanya tumbuh secercah harapan. Dia baru saja kehilangan segalanya. Ayah, ibu, desa tercinta, namun malaikat penolong tiba tepat sebelum ajal menjemput. Ki Wonodirgo beringas melihat sepak terjang Rangga yang dingin sekali bergerak. Anak buahnya berkelimpangan terluka atau mati seketika. Maka serang! Golok besar berkilat dalam cahaya terang yang melesat menyerang Rangga tanpa peringatan. Rangga yang sudah waspada langsung mengangkat pedang kilat dan memutar cepat, melakukan tangkisan dan langsung membalas dengan jurus sambaran halilintar menghantam bukit. Benturan pertama membuat Ki Wonodirgo tergetar, tapi ia masih menganggap enteng lawannya. Sebaliknya dengan tenang, Rangga melangkah maju dengan tatapan tajam. Pedang kilat di tangannya berkilau, memantulkan sinar bulan. Di hadapannya, Ki Wonodirgo berdiri tegap, menggenggam golok besar berukir naga, senjata pamungkas yang sudah menelan ratusan nyawa. "Rangga, malam ini kau akan menjadi tumbal bagi golok naga hitam milikku," bentak Ki Wonodirgo. Suaranya bergemuruh penuh kebencian. Rangga tersenyum tipis. "Sudah terlalu banyak orang tidak berdosa yang mati di tanganmu. Malam ini darahmu sendiri yang akan menebusnya." Tanpa aba-aba, Ki Wonodirgo menerjang. Dengan tebasan golok yang dahsyat, udara di sekitar seakan terbelah. Pohon-pohon di kanan kiri berderak terkena angin tajam senjatanya. Rangga berputar cepat. Pedang kilatnya memercikan cahaya bagai kilatan petir menangki serangan itu. Cerang! Benturan 2 senjata sakti mengguncang tanah. Getaran menghantam dada para pengikut Ki Wonodirgo yang menyaksikan dari kejauhan. Pertarungan berlangsung sengit. Ki Wonodirgo menggunakan jurus golok naga membelah gunung. Setiap tebasan goloknya seperti ombak besar yang terus menghantam tanpa henti. Rangga terpaksa mengerahkan jurus kilatan pemutus arwah. Gerakannya cepat, menusuk, dan menebas bagai halilintar yang tak pernah salah arah.
Hebat juga kau bocah. Ki Wonodirgo terengah, goloknya terus berputar. Tapi kau tetap bukan tandinganku. Rangga menangkis, lalu menusuk balik, tubuhnya melompat ringan, membuat bayangan 3 kali lipat, membingungkan lawan. Ki Wonodirgo memekik marah, menebas bayangan-bayangan itu, namun justru membuka celah. Kesombongan dan memandang rendah lawan menjadi bumerang bagi Ki Wonodirgo. Karena pancingan tipis itu menjadi kesempatan yang tidak disia-siakan oleh Rangga, pedang kilat meluncur cepat seperti cahaya menembus pertahanan Ki Wonodirgo. Biar secang, sinar putih membelah malam. Ki Wonodirgo terhuyung, goloknya terlepas dari genggaman, darah menyembur dari dadanya, matanya terbelalak tak percaya, kemudian tubuhnya ambruk mencium tanah. Pertarungan anti klimaks karena kesalahan yang paling dasar, meremehkan lawan. Lawan sekelas Rangga, pewaris pedang kilat, nyawalah taruhannya. Rangga berdiri tegak, pedang kilat masih bergetar di tangannya, wajahnya dingin tanpa ragu. Keadilan telah ditegakkan, gumamnya lirih. Disitulah awal pertemuan Rangga dengan Sekar Ayu, putri kepala desa Sumber Urip yang selamat dari keganasan anak buah Ki Jagat Angkara. Sekar Ayu keras kepala, dia menolak untuk ditinggalkan. Aku kehilangan ayah dan ibu karena orang-orang Ki Jagat Angkara. Jangan kira aku akan tinggal diam, katanya dengan sorot mata berapi. Meskipun awalnya keberatan, Rangga akhirnya membiarkan Sekar Ayu ikut. Diam-diam, ia merasa kehadiran gadis itu menyalakan harapan dalam hatinya yang nyaris padam. Malam hari di tepi hutan, mereka beristirahat. Sekar Ayu duduk di samping api unggun. Rangga, apa sebenarnya pedang kilat itu? Mengapa orang-orang rela membakar desa hanya untuknya? Rangga terdiam lama. Aku pun belum tahu sepenuhnya. Guruku hanya berkata, pedang ini akan menunjukkan cahaya petir bila rahasia di gua Karang Larung terbuka, dan cahaya itu bisa menyelamatkan negeri atau menghancurkannya. Sekar Ayu menatapnya dalam-dalam. Kalau begitu, jangan sampai jatuh ke tangan orang jahat. Aku akan ikut menjaga rahasiamu. Rangga menoleh, dan di balik kobar api, dia melihat kesungguhan di wajah Sekar Ayu. Dalam hati, ia berjanji akan melindunginya. Malam itu, bulan separuh menggantung di langit, tertutup kabut tipis yang ditiup angin dari samudra. Suara deburan ombak di bawah tebing Karang Larung terdengar seperti auman raksasa yang murka. Tebing curam menjulang bagai tembok hitam, dengan mulut goa menganga di sisi barat. Gua itu terkenal angker, banyak orang desa tak berani mendekat karena konon menjadi sarang siluman laut. Namun malam ini bukan siluman yang menanti, melainkan sebuah pertempuran hidup dan mati. Gua Karang Larung berada di tebing curam menghadap laut selatan. Ombak menggempur dengan suara menggelegar. Saat Rangga dan Sekar Ayu sampai, malam sudah larut. Mereka baru melangkah masuk ke mulut goa ketika terdengar derap langkah puluhan orang. Rangga berdiri tegak di depan mulut goa. Pedang kilat tersandang di pinggangnya. Di sampingnya, Sekar Ayu, wajahnya pucat karena perjalanan panjang dan rasa takut yang ia pendam. Udara di sekitarnya terasa berat, seakan seluruh jagat menahan nafas menunggu peristiwa besar. Belum sempat mereka masuk lebih dalam, derap langkah kaki terdengar dari kegelapan. Puluhan orang bersenjata lengkap muncul, menyalakan obor yang memantul di dinding karang. Mereka berpakaian hitam, wajah keras, mata liar, anak buah Ki Jagat Angkara. Dan akhirnya, sosok itu sendiri muncul. Tubuhnya menjulang, bahunya lebar, rambutnya panjang terurai seperti ekor kuda liar. Matanya merah menyala, wajahnya penuh guratan luka. Di tangannya
Tergenggam sebilah pedang hitam pekat mengeluarkan aura jahat yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Itulah pedang guntur iblis, senjata keramat yang konon ditempa dari batu meteor dan darah 100 tawanan. Rangga, suara Ki Jagat Angkara berat bergemuruh. Akhirnya aku bertemu juga dengan pewaris pedang kilat. Serahkan pedang itu, atau kubunuh gadis ini di depan matamu. Secara tidak terduga, pedang di tangan Ki Jagat Angkara terayun, menimbulkan belahan tenaga dalam yang mengerikan, memisahkan dirinya dengan Sekar Ayu yang terlambat mengantisipasi. Lalu 5 anak buah Ki Jagat Angkara menyerbu Sekar Ayu, meringkus dan mendorong Sekar Ayu menjauh, menempelkan bilah pedang dingin ke lehernya. Sekar Ayu menggigit bibir, tak berani bergerak, pedangnya tergenggam, tapi ia sudah mati langkah. Benar-benar gerakan yang sangat cepat dan licik. Rangga mengepalkan tangan di gagang pedangnya, tatapannya tajam menembus malam. Kalau kau ingin pedang ini, ambil dari tanganku setelah aku mati. Jangan sakiti Sekar Ayu, ujar tegas Rangga berusaha bernegosiasi. Senyum bengis menyeringai di wajah Ki Jagat Angkara. Bagus, bagus. Itulah jawaban yang kuharapkan. Ki Jagat Angkara memberikan isyarat pada anak buahnya untuk melepas Sekar Ayu. Lalu ia mengangkat pedang guntur iblis tinggi-tinggi. Bunuh semua yang ada di sini. Jangan sisakan seorang pun, kecuali pedang itu. Teriakan perang meledak. Puluhan anak buah langsung menyerbu. Terjadi 2 pertarungan terpisah. Puluhan anak buah Ki Jagat Angkara mengepung Sekar Ayu. Pedang, tombak, dan golok terayun serentak. Namun Sekar Ayu bergerak lincah. Setiap langkahnya seperti tarian. Pedangnya bergerak ganas dengan pedang lembayung memutar melawan balik. Dengan tenaga dalam yang murni, suara jeritan pecah, darah berceceran membasahi lantai goa. Namun jumlah lawan terlalu banyak. Meski sudah belasan orang roboh, Sekar Ayu mulai terdesak. Salah seorang lawan menghunus tombak ke arahnya. Dia menangkis dengan pedang, tapi tenaga dalam musuh itu besar, membuatnya terhuyung. Rangga yang melihat itu hendak membantu, tapi langkahnya tertahan karena di depannya Ki Jagat Angkara sudah maju membawa pedang iblisnya, dibantu oleh sisa anak buah yang tidak melawan Sekar Ayu menyerbu Rangga. Mereka tahu hanya dengan membunuh pemuda itu mereka bisa menguasai pedang kilat. Rangga, hati-hati, teriak Sekar Ayu dari sudut goa. Rangga memutar pedang kilat seketika. Cahaya biru berpendar dari bilahnya menerangi seluruh ruangan. Anak buah Ki Jagat Angkara terbelalak. Sebagian mundur karena silau cahaya, namun yang lain justru maju dengan teriakan histeris karena mabuk darah. Serang! Pedang kilat berkelebat. Gerakan Rangga cepat bagai kilat menyambar. Tiap tebasan menimbulkan dentuman seperti petir yang bergema. 5 orang sekaligus terlempar. Dada mereka hangus terbakar aliran tenaga petir dari pedang itu. Namun pasukan terus berdatangan, mengepung dari segala arah. Rangga memutar tubuh, memanfaatkan tenaga dalamnya untuk mengalirkan cahaya biru menyilaukan. Jurus pedang kilat tingkat kedua, kilatan pemutus arwah. Satu ayunan pedang membuat cahaya membentuk naga biru melibas belasan lawan sekaligus. Jeritan pilu bergema, tubuh mereka terempas dan tak bangun lagi. Sekar Ayu yang berhati keras pun bergetar hatinya. Ia menutup wajah, tak kuat melihat lautan darah yang mengalir di lantai goa. Kini hanya tersisa Ki Jagat Angkara. Sisa anak buahnya sudah porak-poranda. Banyak yang lari tunggang langgang keluar goa, tak sanggup menghadapi kedahsyatan pedang kilat. Ki Jagat Angkara maju selangkah. Aura hitam dari pedang guntur iblis menyelimuti seluruh tubuhnya. Bagus sekali Rangga. Kau benar-benar layak
disebut pewaris pedang kilat. Tapi malam ini, garis keturunanmu akan berakhir di tanganku. Rangga menarik napas dalam, mengingat pesan gurunya. Pedang kilat bukan soal kekuatan, tapi kejernihan hati. Dia menatap lurus pada lawannya. Kalau begitu, mari kita buktikan. Pedang kilat atau pedang guntur iblis, mana yang akan menang? Keduanya bergerak serentak. Pedang kilat berkilau biru, pedang guntur iblis berdenyut merah kehitaman. Kedua pedang beradu. Cerang! Suara logam bertemu logam, memekakan telinga. Percikan cahaya menyambar, separuh biru separuh merah. Setiap benturan membuat batu karang retak, tanah bergetar seakan gempa. Rangga digempur bertubi-tubi. Tebasan Ki Jagat Angkara berat luar biasa. Satu tebasan menghantam dinding, batu karang sebesar kepala manusia pecah berkeping-keping. Rangga mundur beberapa langkah, dadanya terasa sesak. Ki Jagat Angkara tertawa bergemuruh. Itu saja, kau bukan tandinganku. Dia melancarkan jurus pamungkasnya, guntur iblis mengguncang jagat. Pedang hitam berputar bagai badai, mengeluarkan kilat merah yang menyambar segala arah. Dinding gua tergores, batu raksasa jatuh berdebam. Rangga hampir terjepit, tetapi ia melompat tinggi, mendarat di atas batu karang. Setelah menstabilkan posisinya, Rangga meloncat turun. Dengan langkah-langkah Rangga yang ringan namun tegas terdengar di tanah yang masih berlumur darah. Sorot matanya penuh amarah. Tubuhnya berhenti dan kini tegak bagaikan batang baja. Di hadapannya, Ki Jagat Angkara berdiri dengan tubuh besar, berlapis tenaga dalam yang bergetar di sekujur urat nadinya. Suara tawanya meledak, menggetarkan dada orang-orang yang masih bersembunyi di balik keruntuhan desa. Rangga, kau pikir bisa membendung gelombang akar murka? Aku sudah menenggelamkan banyak pendekar, dan kau hanya tambahan di daftar panjang kematian. Rangga tidak membalas dengan kata. Pedang kilat di tangannya berpendar, mengirim kilau cahaya tajam yang membuat mata Ki Jagat sedikit menyipit. Pertarungan pecah. Serangan awal Rangga begitu cepat, pedangnya berkelebat seakan menjadi 3 bayangan sekaligus. Ki Jagat Angkara menangkis dengan tangan kosong. Telapak tangannya berlapis tenaga dalam hitam yang menimbulkan dentuman keras setiap kali bersentuhan dengan mata pedang. Tubuh Ki Jagat Angkara seolah baja, namun beberapa goresan kecil berhasil ditorehkan Rangga di lengan dan dadanya. Darah menetes meski ia hanya terkekeh. Sebaliknya, Rangga terkena hantaman telapak jarak jauh dari jurus guntur Angkara, membuat dadanya terasa sesak dan darah hampir muncrat dari mulutnya. Cerang, cerang, cerang. Keduanya sama-sama terluka, namun tenaga Ki Jagat lebih dahsyat. Serangan pedang di tangan kanan dan pukulan di tangan kiri terus melabrak ke arah Rangga. Serangannya menekan tanpa henti, jurus demi jurus, seperti gelombang ombak yang terus menghantam karang. Pedang kilat Rangga bergetar, tenaga dalamnya mulai terkuras, sedang pedang guntur sudah banyak yang pecah dan retak. Sekar Ayu yang masih terengah di kejauhan melihat betapa Rangga mulai terdesak. Tubuhnya terdorong mundur, kaki menghantam tanah hingga menimbulkan jejak retakan. Satu hantaman telapak Ki Jagat Angkara hampir menghancurkan pertahanannya, membuat pedangnya bergetar keras, hampir terlepas dari genggaman. Dalam sorot matanya jelas terlihat, jika duel ini berlanjut tanpa kejutan, Rangga bisa binasa di tangan Ki Jagat Angkara. Dengan nafas tersengal, ia berbisik, "Guru, bimbing aku, Guru." Dia menutup mata sejenak, mengosongkan hati dari amarah dan ketakutan. Saat itulah pedang kilat bergetar, memancarkan cahaya biru yang semakin terang. Tenaga dalam Rangga mengalir sepenuhnya ke bilah pedang. Matanya terbuka. Ilmu
pedang kilat tingkat pamungkas, kilau petir penebas dosa. Dia melompat, menebaskan pedang dari atas. Cahaya biru menyambar bagai petir, menembus kegelapan goa. Boom! Sang! Petir itu menabrak badai merah pedang guntur iblis. Untuk sesaat, cahaya biru dan merah saling bertarung, membelah udara. Ledakan dahsyat mengguncang, membuat seluruh goa seakan runtuh. Ki Jagat Angkara meraung, mencoba menahan dengan segenap tenaga, namun perlahan pedang hitam retak, patah berkeping-keping, tubuhnya terpental, dadanya robek dihantam cahaya petir. Dengan pekik panjang, ia roboh ke tanah. Darahnya membasahi batu karang, matanya masih terbuka, tapi sinarnya padam. Rangga berdiri terengah-engah. Pedang kilat masih berpendar di tangannya. Sisa anak buah Ki Jagat yang masih hidup gemetar ketakutan. Mereka saling pandang, lalu lari tunggang langgang meninggalkan goa. Sekar Ayu memasukkan pedang ke sarungnya. Wajahnya penuh luka, tapi ia masih tersenyum. Rangga, kau benar-benar pewaris sejati. Dunia persilatan akan berguncang mendengar hal ini. Sekar Ayu berlari ke arah Rangga, air matanya berlinang. Rangga, kau selamat Rangga. Rangga hanya memandangi langit goa yang retak. Dalam hatinya ia tahu pertarungan malam ini hanyalah awal. Pedang kilat telah menorehkan namanya di jagat persilatan dan banyak lagi yang akan datang menuntutnya. Namun untuk malam ini dia menang. Subuh berkah. Cahaya matahari masuk ke celah-celah goa. Sekar Ayu tersungkur. Ia menangis lega. Rangga membantunya berdiri. Semua sudah berakhir, kata Rangga, meski ia sendiri masih terengah, tubuhnya penuh luka. Sekar Ayu tersenyum. Air matanya mengalir. Kau bukan hanya penyelamatku, tapi juga penyelamat orang-orang yang tertindas. Rangga menatap pedang kilat di tangannya. Cahaya biru kini meredup, kembali menjadi bila baja biasa. Dia sadar, pedang ini bukan untuk berkuasa, melainkan untuk menjaga keseimbangan. Beberapa hari kemudian, Rangga dan Sekar Ayu kembali ke desa-desa pesisir, membantu orang-orang membangun kembali kehidupan mereka. Nama Rangga mulai dikenal, pendekar pedang kilat, sang penegak keadilan. Namun, Rangga tahu, perjalanan hidupnya belum berakhir. Dunia persilatan luas, dan selama masih ada kezaliman, pedang kilat akan selalu terhunus. Dia menatap ufuk timur, tempat matahari naik perlahan. Selama petir masih menyabar langit, maka aku akan terus berjuang. Selesai. Wow, kisah Rangga si pedang kilat. Waduh, ini Pak Jagat Alit nih luar biasa ya, cerita kolosal. Jadi spesialis cerita kolosal ya teman-teman untuk Pak Jagat Alit. Dan ini untuk awal memang scene pertempurannya lebih banyak, tapi kedepannya nanti kayaknya lebih asik nih ya. Dan di sini menjadi variasi ya bagi saya untuk mewarnai, menambah variasi di channel Ilo Bercerita khususnya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Jagat Alit, dan juga semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Semoga bisa terus nih kisah ini dan perjalanan Rangga. Waduh, perjalanan Rangga ini akan panjang di sini nih dengan pedang kilatnya luar biasa ya. Silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain atau pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempol. Boleh juga dong dibantu ya di share link video ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jagat Alit, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir dan selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.